Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansa dari kelas 10 MIPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 1.4 atau bab 4 tentang keseimbangan pasar. Di sini ada permintaan dan penawaran. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran? Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Pihak yang melakukan permintaan adalah pembeli atau konsumen. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai faktor. Tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau tetap, atau disebut juga dengan Cartesius paribus. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama ada harga, yang kedua harga barang lain, yang ketiga kebutuhan, yang keempat pendapatan, yang kelima jumlah penduduk, yang keenam selera konsumen, yang ketujuh tradisi dan gaya hidup, yang kedelapan hari raya keagamaan, yang kesembilan perkiraan, yang kesepuluh kondisi ekonomi. Kita lanjut ke penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Pihak yang melakukan penawaran adalah penjual atau produsen. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah penawaran akan naik dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau Cartesius paribus. Di sini ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, kemajuan teknologi, yang kedua, biaya produksi, yang ketiga, persediaan sarana produksi, yang keempat, peningkatan jumlah produsen, yang kelima, peristiwa alam, yang keenam, harapan produsen. Kita lanjut ke fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. Q D sama dengan A dikurang BPD. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dikurang P2 dikurang P1. Kita lanjut ke fungsi penawaran. Fungsi kurva penawaran mempunyai persamaan sebagai berikut. QS sama dengan A ditambah BPS. Untuk memperoleh persamaan kurva penawaran dapat digunakan rumus Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P dikurang P1. Kita lanjut ke keseimbangan pasar. Apa sih yang dimaksud keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau suatu kondisi di mana harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan.
Rumus keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar terjadi karena perilaku penjual dan pembeli secara alami menggerakkan jumlah permintaan dan jumlah penawaran kepada titik keseimbangan. Kita lanjut ke elastisitas. Apa sih yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas adalah kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang. Rumus elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau ES sama dengan terjadinya perubahan jumlah barang yang ditawarkan jika ada perubahan harga. Rumusnya ES persen perubahan penawaran per persen perubahan harga, atau Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 dikali P1 per Q1. Kita langsung saja ke pasar. Apa sih yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen sehingga bisa berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga jual. Syarat-syarat pasar. Terbentuknya suatu pasar diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Adanya penjual dan pembeli, tersedianya barang dan jasa yang akan diperjualbelikan, terjadinya transaksi jual beli dengan proses tawar-menawar, ada media untuk interaksi, uang, dan tempat. Fungsi pasar. 3 fungsi utama pasar. Yang pertama, distribusi, proses penyaluran barang atau jasa. Yang kedua, fungsi pembentukan harga, proses permintaan dan penawaran melalui tawar-menawar hingga akhirnya terbentuk kesepakatan. Yang ketiga, fungsi promosi, proses untuk produsen memperkenalkan barang. Kita lanjut ke peranan pasar. Peranan pasar dalam perekonomian meliputi unsur. Yang pertama, konsumen, yang kedua produsen, yang ketiga pembangunan, memperlancar pembangunan, pemenuhan kebutuhan, sumber pendapatan negara, yang keempat sumber daya manusia, peluang kesempatan kerja. Macam-macam pasar. Yang pertama, pasar output, konsumen, pasar input, produsen, penawaran, produsen, pasar input, konsumen, produk, barang jadi atau siap pakai, pasar input, faktor produksi. Kita lanjut ke pasar persaingan sempurna. Adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli untuk memperdagangkan barang yang homogen. Ciri-cirinya, yang pertama, pembeli dan penjual banyak, barang yang dijual homogen. Yang ketiga, adanya kebebasan keluar masuk pasar. Yang keempat, adanya mobilitas barang. Yang kelima, penjual dan pembeli memahami keadaan pasar yang sebenarnya. Yang keenam, price taker. Kita lanjut ke kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Kebaikan pasar persaingan sempurna, yang pertama, tidak ada persaingan antar penjual. 2. Adanya satu harga. Yang ketiga,
tidak mungkin mengubah bentuk barang. Yang keempat, konsumen tidak perlu melakukan tawar-menawar. Kelima, informasi tentang pasar telah diketahui peserta pasar. Keburukan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada pilihan produk karena produk sama. Yang kedua, harga tidak bisa ditawar. Yang ketiga, tidak ada anggaran penelitian atau pengembangan produk. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding atau seimbang. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar monopoli, sama dengan satu penjual banyak pembeli. Kedua, pasar duopoli, sama dengan dua penjual banyak pembeli. Ketiga, pasar oligopoli, sama dengan sedikit penjual banyak pembeli. Yang keempat, pasar monopolistik, sama dengan banyak penjual banyak pembeli. Sekian presentasi dari saya. Apa ada salah kata atau perbuatan? Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.